Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Serang beserta Ibu Bapak Haji Saprudin SOS MSI. Yang saya hormati Kepala Kador Kemenag Kota Serang. Kaget saya ternyata bapaknya Ayu Ting Ting. Ini dia ternyata ayah rojak. Saya kaget. Oh, sekarang Bapak dari Kelurahan Sukmajaya pindah dari Kemenag. Tadi Pak Abdul Rojak itu kerja di kelurahan sana Pak Wali. Sekarang pindah. Umi Kulsumnya mana? yang saya hormati DKM Masjid Agung Serang, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Lu berdua ngalangin emak-emak di belakang, turun tahu lu. Dia nggak beri ngomong, minggir loh. Ember. Sian dia loh. Pernahkah anda sholat sunat sebanyak 1000 rakaat? Turun loh, turun. Ini yang kunungan koneng. Ngalangin orang tahu. Baik hadirin, pernah sembahyang sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Gusti halis mani kereng aing biwir mani onyoy di atas kadar orok. Tahajud sabaraha? Punten Pak Wali gayaan keneh dandan ya jeung tahajudna. Tapi saya yakin baik Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, termasuk Ayah Ojak, pasti mereka semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Ulah teuing nungak nengok batur, lihat saya seret. Kira-kira anda sekarang untung apa rugi?
untung apa rugi? Beneran. Contoh, bahula keur anda parawat keneh lagi anda perjaka belum punya apa-apa, hidup anda masih numpang sama orang tua dulu, lamun sholat nu dibaca surat naon? Kulhu kuliah innaa. Dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, pangkat naik, jabatan naik, duit loba, insentif loba, kehormatan, harga diri, kekuasaan, segala ayat. Saya tanya, sebagai tanda syukur anda kepada Allah saat ini, lamun sholat nu dibaca surat naon? Ngaku ayah ojak. Rugi tahu. Kita ini tarhib Ramadan. Di bulan Ramadan kita oleh Allah diperintahkan puasa. Puasa itu bahasa Arabnya saum. Saum berarti bahasa menahan diri. Pembawa acara mempersilahkan saya ngomong, walaupun anda pengen ngomong cicing, hep, saum. Jangan tidur lagi ngaji, jangan makan lagi ngaji. Saum berarti bahasa. Sementara arti saum menurut syariat agama Islam menahan diri dari segala yang membukakan satu hari lamanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Artinya kalau ada orang dari subuh sampai maghrib tidak makan tidak minum tapi tidak niat puasa, puasanya tidak sah. Artinya kalau ada orang tidak makan tidak minum dari subuh sampai maghrib tapi tidak sesuai syarat rukun puasa, puasanya tidak sah. Hadirin, bagaimana sejarah puasa dulu ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Rasul nanya, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, kami berpuasa mensyukuri tenggelamnya Fir'aun, mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Setelah Rasulullah mendengar jawaban kenapa mereka berpuasa, maka pada saat itu puasa tanggal 10 bulan Muharram hukumnya wajib hanya 1 hari. Terus pada tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Baqarah 183, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada tahun kedua Hijriah Allah turunkan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Dengan turunnya ayat ini, kewajiban puasa yang sehari di bulan Muharram tanggal 10 doang berubah menjadi surat muakkad yang wajib sebulan suntuk di bulan Ramadan dinasah. Pada tahun ke-9 Hijrah Rasul bersabda, kalau saya masih hidup sampai tahun besok saya akan berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Ini baru keinginan, tapi termasuk thariqah sunnatur Rasul, perjalanan sunnah Rasul, hadis Rasul. Hadis itu ada 4. Yang pertama perkataan, perbuatan, takrir, keinginan. Perkataan Rasul, apapun yang Rasul katakan ini hadis. 2. Perbuatan Rasul, apapun yang Rasul perbuat ini hadis. Yang ketiga takrir, ketentuan. Misalnya ada seorang sahabat berkata sesuatu depan Nabi, Nabi tidak menegurnya, artinya dalam Islam diperbolehkan. Kalau ada seorang sahabat berbuat sesuatu depan Nabi, Nabi tidak menegurnya, artinya diperbolehkan. Ini takdir. Yang keempat keinginan, kalau saya masih hidup tahun besok akan puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, namun beliau belum melaksanakan tanggal 9 Muharram puasa, keburu meninggal dunia, maka ini keinginan termasuk daripada hadis Rasul. Kita lihat yang namanya puasa, boleh nggak digedein dikit Gus, ininya nih Gus, volumenya ini nggak enak, dada sakit. Ini gedein, dinaikin volume kontrol saya, taikin dong operator. Halo, kontrol dada, kontrol, oh ini taikin, berat dadaku. Udah dibayar emang Pak? Bayar belum Pak? Atau ayah rojak lu? Kencengin. Kagak dibayar. Kalau nggak dikencengin separuh bayarnya Jak. Oke, baik. Lanjutkan. Tahu maaf, ini menentukan dada kita sakit, tahu. Benar, saya tidak bercanda, serius. Sekarang kita lihat
yang namanya puasa. Bagaimana Allah berfirman tentang puasa? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sehingga kelihatan benang-benang yang putih di antara benang-benang yang hitam, yaitu fajar. Malam yang gelap gulita oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan benang hitam. Semurat putih di ufuk timur yang kita kenal dengan fajar oleh Allah disebut dengan benang yang berwarna putih. Kata Allah dalam ayat ini, kalau benang masih hitam, makan, minum, sok, rek naon oge. Begitu benang putih, stop semuanya. Kalau seandainya saya bandingkan ayat ini dengan lampu lalu lintas persis sama, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Dur subuh sampai dur maghrib lampu merah, jangan makan, jangan minum, jangan campur suami istri. Dur maghrib sampai imsak itu lampu hijau, sok makan mangga, rek minum tenanawan, rek campur suami istri, rek sabaraha kali sok teh teuing, asal jeung suami masing-masing ulah jeung salaki tetangga. Bener nggak Pak Wali Mamah ngomong? Taja aja sama ayah ojak. Aneh gua mah ayah ojak pindah ke Serang. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini dari imsak sampai subuh ini lampu kuning, jaraknya hanya 10 menit. Berapa puluh menit? Oke, manfaatkan sebaik-baiknya lampu kuning. Boleh makan, boleh minum, boleh campur, tapi hati-hati, sebentar lagi lampu merah akan nyala. Contoh, kita lagi makan sahur, kedengeran di Masjid Agung imsak, teruskan makan nu aya, jangan ceplok telur heula. Ngagoreng emping dulu, ngulek sambal dulu, kaburu subuh makan aya. Contoh minum, ini karena yang ngomong nenek-nenek 72 tahun misalnya, yang namanya minum kopi kalau saya dari dispenser kurang sah, tina kompor ngagelok-gelok baru matang kopinya. Jadi kalau saya mau dikasih minum ayah ojak tina kompor. Misalnya gelegak begitu diseduh, kedengeran imsak di Masjid Agung, aduk bahekeun kana piring, suruput diminum beres, ulah kieu sasenok kabur subuh. Ini nenek-nenek. Nah sekarang nu ngarora tah nu ngarora. Misalnya semalam anak campur, ternyata belum kenyang benar. Misalnya jangan ketawa kalau orang tua ngomong diem. Misalnya kan, misal boleh kan, habis makan sahur nambah, tenanaon sok nambah. Begitu mulai nambah ternyata kedengeran imsak, teruskan tenanaon. Syaratnya naon? Tah mata jangan jauh dari jam. 1 menit 2 menit 3 menit 5 menit angkat. Karena kalau anda tidak mengangkatnya kabur subuh. Jangan ketawa, dengerin kalau orang tua ngomong, dengerin. Jarak dari imsak sampai subuh 10 menit. Saya minta anda semua tolong 3 menit di ujung subuh stop makan, stop minum, stop campur suami istri. Kenapa? Ada ulama mengatakan kalau datang waktu subuh makanan minuman masih di kerongkongan, puasa anda batal. Harapan saya stop makan minum sebelum subuh 3 menit. Begitu datang waktu subuh makanan minuman sudah turun dari kerongkongan. Oke? Mengerti anda? Sip, laksanakan. Oke? Sekarang ternyata yang namanya puasa tidak sama. Puasa itu ada 3 kelas. Silahkan anda pilih puasa manakah anda. 1, puasa umum, semua orang bisa, budak letik, makna, ninina, bapana, akina semua bisa. Tandanya cuma 3, tidak makan, tidak minum, tidak campur, cuma itu doang. Marumpi heueuh, kasalaki ngalawan wae, ka pamajikan koret, kami toha pelit, kata tangga judes. Aya nu kitu. Mana orangnya? Ini puasa paling murah. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i walad
berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali cuman lapar dan haus doang. Ieu teh puasa pang butut-bututna, paling murah, paling jelek. Dua, puasa khusus. Saya berharap minimal kita naik puasa yang kedua khusus. Tandanya ada 6. Sabaraha? Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya puasa, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki puasa. Tidak makan yang subhat apa yang haram. Tandanya yang nomor 6, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Kita lihat yuk. Saya, Pak Wali Kota, Ayah Rojak berharap semoga puasa kita minimal naik yang kelas 2. Oke? Perhatikan, tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya puasa, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Ieu mah kadang-kadang keur puasa kahareupeun imah aya jelema naik beca ngongkong. Kira-kira lamun aya nu naik beca ngongkong, molotot apa perem? Mata anda nggak puasa. Misalnya ada orang berbuat sesuatu, komentar we, mulut anda puasa apa henteu? Henteu tah. Ayat tetangga, kameramen turun ngalangin emak-emak lu. Turun ka dieu. Di dieu panghareup lamun arek ngahalangan jelema manusia. Bet heueuh da kudu tegas lantaran mana mah walieun. Tak kitu. Iya, tapi jangan ngalangin orang loh. Bela diri dia dari Antep, ya ngalangin orang mah tatop ngalangannya. Meng gue pikirin siapa ke lo. Punten, terusin nggak? Biarin, yang penting kita udah negornya. Sekarang, misalnya ibu teh lagi tadarusan di masjid mana saja ibu tadarusan. Di depan ibu ada 2 orang ngobrol. Ibu teh api-api we baca Quran. Tapi kuping ibu ngedengerin naon ngareana. Artinya telinga anda tidak ikut berpuasa. Betul? Aya nu kitu? Mana orangnya? Contoh, ibu teh ka warung mau bikin kolak, meuli kalapa parut, balik ti warung inget rek nyieun kolak teh teu boga pandan. Tatangga boga tanggal pandan, metik 2 lambar. Cing kira-kira pantes henteu lamun rek nyieun kolak jang buka puasa pandannya boleh nyolong, pantes teu? Aya nu kitu. Deodo es asa. Mikir tong seuri. Cenah pandan mah murah, lain soal murah ari maling maneh. Cing mikir mau dipadan sabar tuh harganya. Contoh, ini kaki lebih suka diajak ngaji, lebih suka diajak jalan-jalan ke mall kaki. Diajak ngaji mah hese. Oke. Sekarang tandanya yang nomor 5, tidak pernah makan yang subhat apalagi yang haram. Subhat teh diragukan antara yang halal dengan yang haram. Punten, ini karena mak-mak. Contoh, ibu teh ka pasar meuli bawang 1 kilo, geus dibungkus takut tukang teh nyomot tambahannya bang, nyokot sorangan. Ini subhat, mendekati haram, hindarkan. Meuli cabe nyomot, ini subhat, tambahan sorangan. Ini subhat, mendekati haram. Contoh, anda beli lengkeng, beli dukun di sisi jalan, menang nawarna galakan dia Pak Wari. Emang katempo beungeut lagi tukang nawar. Anda nawar, Gus manawarna hese mending ngecelimet. Mang, nyobian nya mang, yeuh make otak. Nyobian duku, nyobian lengkeng mah hiji, ieu mah nyorok sok teu eureun-eureun. Tah nu seuring ngaku jigana mah. Eta teh subhat, meragukan. Contoh, ini anggota pengajian doang. Lamun urang ngaji ka tempat ngaji disuguhan kue dus aman. Betul? Kadang-kadang panitia diharup teh ustazah, tah wali kota, ayah rojak, istri wali kota, pokoknya pejabat, guru-guru ngaji, ustazah ngajajar. Biasanya ditambahan tak kue selain dus.
masing pejabat, masing ustazah, guru ngaji, ibu lurah, ibu RW makan nuna piring teh sakedarna. Jangan merasa tersinggung. Sekan tiap hari muter pamali cieu ieu tah. Pan katingali ku abi. Muter di sol leungit 2. Tah. Muter deui lemper leungit 5. Muter deui pastel 2 leungit. Kan sama bisa ngitung na piring eta kula leungitan. Pengumuman, hai para ustazah, kita guru ngaji wajib ngasih contoh yang terbaik buat murid kita. Jangan rakus, jangan serakah. Saya tiap hari menyaksikan begitu ngaliuk pawari kota, ada ustazah yang di tasnya bawa keresek sapiring dibahekeun kabeh. La ilaha illallah, otak lu mana ustazah? Bukankah peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing? Guruna tukang bubuntel kue komo muridna meureun. Tong seuri mikir euy. Eta teh subhat, halal mah halal, tapi tetangga duduk kita udah ngelirik kepengen makan kue itu. Ngerti maksud saya? Contoh nggak jauh-jauh. Syukuranlah jamaah saya. Selesai acara udah tutup doa rapi. Keluar tak kue. Begitu saya nengok belah kanan aya kue pepe pawali hejo. Ini makan lamun umpuk tah geus kacipta enak cek saya teh. Sebelah kiri ngajak ngobrol ngaliuk abi teh ka kiri ngobrol. Gusti teuing ditong disangga ngarang aing mah tarang ngarang da nyaan. Ari ngaliuk ka katuhu teh tinggal piringna wungkul. Eta guru ngaji di kitu-kitu komono biasa. Pengumuman semuanya. Kita pengajian nyuguhin kue teh halal. Tapi Anda berpikir pakai otak yang di atas, jangan pakai nafsu yang di bawah. Bahwa yang punya rumah nungguin teh jang sarerea, lain jang soranganeun, di urang mah aneh, karek dikeluarkan langsung alieu-ngalieu teh tinggal piringna doang. Eta teh subhat. Kasih anak lu pantes ngalawan wae. Da geus ngalirik nu diuk di dieu ge. Sok dimakan bareng-bareng, mun aya sesana dibagi rata. Ulah begitu kue datang dibahekeun kana piring. Pernah karagunan tara ketemu monyet kasih pisang, kasih deui kalau perlu tetangga duk jangan dibagi. Jadi masing ustazah, guru ngaji, anggota pengajian, pengurus pengajian, lamun rakus di pengajian ka kue sarua jeung lain kata saya Pak Wali cecak dulu eta. Sok werek mikir saya mah lain kunaon saya ngomong loba kacida di pengajian nu kitu sing malalikir. Robbana ma khalaqta halal batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri, otak di atas, nafsu di bawah. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia tiap ada masalah pakai o, jangan pakai naf. Oke? Ada yang marah? Maju yang mayas sing gua tatar. Sebel. Saya malah kunaon di pengajian yasin apal, tahlil apal, pakai pekudungan, tapi rarakus jeung kue ngerakeun aing jigan teu beugeun kue di mana. Tong seuri mikir. Titik 6. Tanda orang yang puasanya khusus yang nomor 6. Tidak pernah memenuhi perutnya dengan makanan halal. Ma min wi'ain abghadu ilallah min bati mali minal halal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi makanan halal. Duit punya saya, nu balanya ka pasar saya, anu masak saya, nu makan di nu nyiapin di meja saya, nu makan saya. Tapi kalau sampai bak kemerkaan, kemelekeran, kekejangan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasul bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kenapa? Perut yang terlalu penuh dengan makanan halal dibenci oleh Allah. Ada beberapa sisi negatif. Satu, orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, ketaatan kepada Allah kurang. Contoh bulan Ramadan, tur maghrib, gelok-gelok sirup 1 gelas, kolang kaling semangkok, kolak pisang semangkok, sholat maghrib. Oh nya can ngadahar sanggup bok sapiring munjung. Dur isya cek tetangga teh, tuti taraweh, mana tuti?
Tuti taraweh, lu jalan deh, gua begah, kata Tuti gitu. Ketaatan kepada Allah kurang. Titik. 2, orang yang perutnya sangat kenyang dengan makanan halal, kasih sayang dengan tetangga kurang. Islam mengajarkan kalau di rumah kita banyak makanan tetangga bagi. Lamun orang sangat kenyang, habis makan bobo molor, boro-boro ingat tetangga. Betul? 3, mana sisi negatifnya? Orang yang perutnya sangat kenyang, kalau dia seorang guru, seorang pengajar, yang disampaikan gak sistematis, tidak ilmiah. Yang namanya orang sambutan, orang bicara, orang ceramah harus ilmiah, harus sistematis. Jadi orang yang dengerin ngerti. Kalau sangat kenyang, walaupun dengan makanan yang halal, yang disampaikan ngawur. Anda lihat, kadang-kadang ada ceramah lama, tapi ngomongnya ngawur, kaditu kadieu, tidak sistematis, tidak tersusun. Kadang-kadang saka ingetna, kadang-kadang bahkan bercanda ngakak-ngakak. Akhirnya jamaah yang diingat bercandanya. Betul nggak? 4, orang yang perutnya sangat kenyang, Rasul mengatakan kalau dia seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang peserta seminar, seorang mustami kayak Anda, kenyang banget, yang disampaikan oleh yang bicara tidak masuk di otak Anda. Kenapa? Tadi Anda makan siang, bok, kenyang banget, nyender karena angin, lap-lap tidur. Begitu pulang, ngerti bu? Ngerti. Di mana? Di luar kepala, keluar ke bawah angin, BAKB. Makanya yang ngajinya nyender sama yang ngajinya tidak nyender, pahalanya gedean yang tidak nyender. 5, orang yang penuh dengan makanan yang halal, dia gampang terkena penyakit. Anda lihat, orang yang rakus, orang yang serakah, gampang terkena penyakit. Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Coba, kalau kita sakit pergi ke dokter, pasti diperintahkan puasa. Ibu teh kunaon? Darah tinggi. Wah benar, 180/120 misalnya. Ibu suruh puasa, jangan makan kecap, jangan makan telur asin, jangan makan ikan asin, jangan makan terlalu asin. Puasa bukan? Puasa. Misalnya ibu sakit kena penyakit gula, suruh puasa, jangan makan yang manis-manis. Kata dokter, lihat sayanya udah manis tuh kan, puasa. Contoh, di zaman Rasulullah SAW, Rasul mengirimkan surat ke Raja Yaman, mengajak Raja Yaman masuk Islam. Raja Yaman berbalas surat, saya tidak mungkin masuk Islam ya Rasulullah, tapi saya simpati denganmu. Saya kirimkan seorang dokter ahli di negeri Yaman yang paling hebat buat merawat kesehatanmu. Pendek cerita 2 tahun. Ini dokter ahli dari Yaman di Madinah menjaga kesehatan Rasul, tapi aneh tapi nyata, satu kali pun Rasulullah SAW tidak pernah sakit. Jadi dokter ini bingung, kalau saya di sini terus artinya makan gaji buta, digaji besar oleh rajanya tapi tidak pernah merawat Rasul. Lalu dia bilang menghadap Rasul, ada apa? Kata Rasul, saya pamit Rasulullah, mau kemana? Pulang ke Yaman. Kenapa? Soalnya 2 tahun belum pernah sekalipun kau sakit. Rasul bilang, kalau itu keputusanmu silahkan. Kenapa? Dokter ahli ini di Madinah sudah 2 tahun, dia belajar Islam sudah sangat hebat. Kalau dia pulang ke Yaman, artinya dia berdakwah tentang Islam. Makanya Rasul mengizinkannya. Dokter tadi nanya, ya Rasulullah, yang saya tanyakan, apa sih rahasianya? Kenapa 2 tahun satu kali pun engkau gak pernah sakit? Rasul menjawab, sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Titik. Bu, yang ketiga, puasa khusus yang paling istimewa, tandanya ada 7. Ini yang paling hebat. Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak makan yang subhat tapi yang haram, tidak menipu perutnya dengan makanan halal. Tandanya yang ke-7, seluruh alam pikirannya tertuju hanya mengharapkan ridhonya Allah. Hei hadirin, saya tanya, siapa yang merasa puasa Anda kelas 1 ngacung? Malu Siapa yang merasa puasa Anda kelas 2 ngacung?
minimal kelas 2. Kalau kelas 3 mah hese Pak Wali, mana nggak saya tanya. Minimal puasa kita kelas 2. Hadirin, yang namanya puasa ibadah yang sangat berat, apalagi dirasakan oleh orang yang imannya lemah. Tapi Allah, zat yang maha pengasih penuh kasih, zat yang maha penyayang penuh sayang. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana azibihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, semua amalan anak Adam kita ini buat dirinya masing-masing. Contoh, kita sholat. Kalau anda sembahyang di masjid, siapapun yang ketemu anda tahu anda sholat. Ibu-ibu sembahyang di rumah, suami anda lihat, pembantu anda lihat, anak anda lihat, mantu anda lihat, cucu anda lihat anda sholat. Sekarang kalau sedekah, misalnya, walaupun kita tidak ngomong dengan siapapun, orang yang terima sedekah kita akan tahu kita bersedekah. Betul apa betul? Apalagi naik haji, yang berangkat sepasang suami istri, anu nganter tidu bus 10 ancot 50 ojek nepi ka Halim. Benih geus pagelak-gelak macet, dadah padahal menuju dahan mageus eueuh. Tuh, beda dengan puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Maksudnya apa? Yang tahu puasa atau tidak hanya Allah dengan orang yang bersangkutan. Contoh, tadi 3:30 suami, istri, anak-anak udah sahur. Ternyata ibu tetap di rumah, anak berangkat kuliah, suami anda ngantor. Kalau suami anda di kantor ngerokok sebatang, istrinya di rumah tahu nggak? Kalau anaknya makan mie semangkok, emaknya tahu nggak? Kalau ibu di rumah gelek-gelek sirup segelas, tahu nggak suami? Makanya Allah menyatakan, fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan balas puasa. Contoh yang gampang, saya genteng bocor, panggil tukang. Misalnya gaji tukang sehari 150.000. Pagi kopi sama kue, rokok semungkus, siang makan siang, sore kue sama kopi. Misalnya kerjanya bener ataupun tidak bener, kerjanya rajin ataupun malas, gajinya sekian. Beda dengan puasa. Kalau dia makin husuk, makin baik puasanya, nilainya, pahalanya lebih banyak dari Allah. Itulah yang dikatakan fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Hadirin, karena ini kita wajib tahu mana sih syarat puasa, mana sih rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membukakan. Niat puasa Ramadan waktunya dari dur maghrib sampai dur subuh. Kalau lewat itu puasa anda tidak sah, kecuali kalau anda puasa sunat. Sebelum lohor anda niat boleh, asal dari pagi belum makan minum apa-apa, titik. Makanya ada ulama mengatakan boleh niat puasa sebulan suntuk. Itulah kenapa para ustadz di masjid kalau habis taraweh, kalau habis witir, doa taraweh, doa witir, langsung jamaahnya diajak niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, titik. 2. Rukun puasa menahan diri dari segala yang membukakan. Apa sih yang membatalkan puasa? Dalam ilmu fikih yang membatalkan puasa ada 6. Sabar habu. 1. Makan minum. Anda lagi puasa, makan batal. Anda lagi puasa, minum batal. Tapi kalau lupa tidak batal. Di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, Anda ingat lagi puasa, yang di mulut buang, kumur-kumur buang, lanjutkan puasa Anda, sah. Namun seandainya di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, ingat lagi puasa, yang di mulut Anda telan, puasa Anda batal. Nih mak-mak, misalnya Anda masak, bikin semur, bikin kolak, sayur asam, cing, kira-kira batal tuh? Batal, terasa nggak di lidah? Terasa. Yang membuat batal terasa. Walaupun dalam tanda kutip ada ulama yang mengatakan tidak batal puasanya, tapi makruh. Naon makruh teh? Baju bodas
dicuci di kali yang baru habis hujan, airnya siga bajigur. Lamun garing eta tiung eta baju nu bodas tas diseseh dina cai bajigur, kira-kira bersih bodas deui apa burak? Pertanyaan saya, ketika kita berpuasa pahalanya pengen putih bersih apa pengen burak? Makanya jangan jadi penjilat. Jika kadal geuleuh aing kan suami anda, anak anda tahu lagi puasa, mendingan taruh tadi na meja teh garam daripada puasaan dan nilainya burak. Oke? Cek ibu teh, mama beda mah teu ngarti sih. Naon? Apan saya mah jualan, yeuh otak di luhur. Mun ibu jualan saacan asup bulan Ramadan cobaan heula. Misalnya, ibu bikin kolak, pisangnya sabaraha sisir, ubinya sabaraha kilo, santena sabaraha liter, gulana sabaraha kilo, gula putihna, gula bereumna sabaraha kilo. Itu dicatat, punya pulpen, punya buku. Itulah gunanya. Jangan ada bilang gini, kalau saya ngacicipi nanti jualan saya nggak laku. Salah, otak nu di luhur dipakai. Boga pulpen, boga kertas, catat. Saya jamin nggak bakal ngegeser rasanya. Oke? Tong neangan alasan. Titik 2. Yang membatalkan puasa kita muntah dengan disengaja. Artinya kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Ibu lagi hamil, kagak batal. Ibu naik ancot sebelah kelek nambal, kagak batal, nggak sengaja. Saya makanya ngomong begitu ayah ojak berkali-kali di pengajian. Dek, geuleuh aing mah. Sebelah saya teh aya nu kelek nambau, aing mah geus geuleuh kan tidak. Beri geus kikiran saya teh. Tapi jelema teh teu sadar nyender we geuleuh aing mah geuleuh ieu. Saya teh geus teu kuat kieu we. Punten bade ngalih ka belah ditu, pindah saya teh Pak Wali ke belah ditu. Maksud saya ami jauh jeung kelek bau. Nah nuturkeun dah yang nakol sia geuleuh aing mah. Mana genan pengumuman lamun ngaji baju tas dipake tong dipake deui. Bau tahu. Teu percaya. Suatu ketiga saya teh kudu ngajar ka Mampang ti subuh eta teh mak-mak curhat eureun-eureun. Teu daekeun balik. Udah saya bilang, "Bu, saya teh mau ngajar ka Mampang yeuh." Mana mobil kan di Perumna Surah Abi mah. Mobil dihanap deket RW, can dipanasin. Aduh, ibu teh kalah ceurik we, teh haja curhat, teu mikirkeun saya rek ngajar. Udah naik ojek. Karena mobil dihanap jauh di kantor RW. Begitu duduk naik ojek Gusti kan kelek manehna kana irung wing. Buru geus rek babangkis geus kararatul irung aing mah sia. Ya. Saya teh geus dicolek. Dek berhenti dek. Bayar 5.000 cenah ceuk tong ojek. Mama belum nyampe yarin daripada gua yang bayar gua yang pingsan. Pengumuman tong seuri mikir. Iya. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah menyukai orang tobat, menyukai orang bersih badan, pakaian dan tempat dari najis. Hari gini baju tong sabaraha kali dipake, bau kata yang bunya, teu bau ceuk maneh da keringet madek ceuk uing. Harap dimengerti. Jangan marah, oke? Termasuk kebersihan mulut. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu buat saudaramu sedekah. Makanya laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan umatku gosok gigi tiap mu salat. Punten Bu Wali. Saya ngaji di suatu tempat. Pani suguhan kieu tah. Eta Bu Camat meureuntas ngadahar tahu Sumedang. Begitu ngajak ngobrol ngaliuk teh geuleuh nyarlip tah tahu teh geuleuh. Jadi merinding gua mah deh. Pengumuman. Walaupun ada tertawa, maaf ya. Jaga kebersihan tubuh kita. Pakaian kita, badan kita, biar orang mendekati kita tidak jijai. Oke? Saya mah teu ngarang da nyaan. Ada sekarang lihat lagi. Kalau muntahnya sengaja batal, punten ibu teh tas di warung balik ka imah. Begitu muka pantop pagar asa ka ambe ieu bau tai ucing di teangan. Ari kapanggih teh dihanapeun pot. Meureun ucingna tas ngadahar rujak bebek mencret. Begitu katingali mencretnya tai ucing. Ibu teh utah
saya jamin puasa Anda batal. Kunaon ngahaja neangan tai ucing. Mun teu dihajapan henteu atuh. Da diteangan ku ece taki kitu wae. Betul. Tiga yang membatalkan puasa kita bersetubuh, terang bersetubuh. Mulama mu sebentar batal, mu enak mu henteu batal. Suatu ketika seorang laki-laki bertamu, ya Rasulullah, saya ini lagi siang-siang puasa campur isi saya. Rasul bilang merdekakan budak belian. Saya nggak sanggup ya Rasulullah, puasa 60 hari berturut-turut. Kata orang tadi, boro-boro 60 hari ya Rasulullah, 30 aja kebobolan. Rasul bilang kasih makan fakir miskin 60 orang. Saya nggak sanggup. Diem aja, murun muncul orang mah di pojokan cicing weh. Nggak lama datang tamu yang lain. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Dia bawa keranjang banyak, satu keranjang korma. Ya Rasulullah, ini korma zakat dari kawan saya. Rasul ambil, terima kasih. Dibawa ke bapak yang tadi. Pak, bagikan ya Pak korma ini ke tetangga bapak yang miskin. Bapak tadi bilang, ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung saya adalah saya. Rasul tersenyum, mencek orang Tanah Abang, kue cincin gadas curi, hidup lu miskin nggak tahu diri. Makanya saran saya, kalau libido Anda tinggi bulan Ramadan, suami istri jangan dekat-dekat. Misalnya suami di kamar, istri di dapur, suami di tengah rumah, istri di teras, misah bisi nyetrum. Oke. 4 yang membatalkan puasa Anda gila. Ini orang lengbet keur eling puasa siang na kambuh. Kita malain jelema lengbet, insya Allah mual batal. Amin. Yang nomor 5 yang membatalkan puasa head, melahirkan, kemudian juga nipas. Masya Allah, head di bulan Ramadan, di bapak-bapak biar ngerti, seringnya sore akang jam 5 setengah genep, Gusti Gus rapih masak, Gus rapih segala, mandi ya prek coklat. Walaupun Anda bertahan tidak makan tidak minum, puasa Anda batal. Allah tahu. Pakai otak yang di atas. Ulah kieu jika jelema bodoh. Dah da abi mah kamari ogen basa mente jam 5 isuk rek bayar lah jam 5 nepi ka jam 6 teu bisa. Kulantaran batal ti jam 5, bayar nama kudu seharian. Ulah ti jam 5 nepi ka magrib. Jelas Bu. 6 yang membatalkan puasa kita, keluar mani dengan sengaja. Punten, misalnya ibu teh keur puasa nonton blue film terangsang trot keluar, batal. Ibu teh lagi puasa, suami ibu teh iseng tukang heureuy, diusapan ibu teh keur sare menikmati trot keluar, batal da dihaja. Lamun ibu teh membayangkan, menghalusinasi, terbayang keluar mani trot, batal. Tapi kalau tidak sengaja Anda tidak batal. Misalnya siang hari Anda tertidur ngipit cambur keluar mani, tidak batal. Tapi Rasul mengatakan al-ma minal ma, melihat air harus mandi dengan air. Lanjutkan puasa Anda, titik. Yang 6 ini membatalkan puasa. Namun ada yang 5 membatalkan pahala puasa. Satu asya'atuh bitus saum atub tilu tawabahu al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminu ghamus wa narabi sahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, pahalanya ron taug pakai ge kol-kolah kurubo. Ron taug. Al-kadhib, ngomong bohong. Rasul punya 4 sifat: sidik, benar dan jujur. Rasul mengatakan alaika bisidqi taina sidqa yahdi ilal barri tainal birra yahdi ilal jannah. Jelas kalau orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Hadirin, siapakah di antara Anda yang pengen masuk surganya Allah? Ngacung. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Ngacung. Jadilah Anda orang yang jujur. Siapa yang pernah bohong? Ngacung. Suami Anda nanya, mama, uang yang ayah kasih seminggu yang lalu masih ada apa udah habis? Kata mama, padahal ayah keneh bohong tuh. Tuh ngaku. Ibu teh geus gaya dandan, rekondangan, geus menor, baju alus.
cek anak ibu nu 3 tahun 4 tahun, mama ikut, jangan, mama mau ke dokter padahal rekondangan, bohong teu aya nu kitu. Ibu teh jualan baju cek tetangga teh sabaraha 2,5 iteh pego naon meulina ge teu meunang padahal meulina pe jigo, bohong teu. Ibu teh jualan baju sabaraha 2,5 iteh pego naon ti kamari geus 7 jalma anu nawar padahal karek sorangan anu nawar, bohong teu. Hati-hati, Anda lagi puasa Anda berbohong, pahala puasanya rontog. 2 gibah, ngomongkeun batur, oh si anu ini. Nah, kalau Anda lagi puasa ngarumpi ngegibah ngomongin orang, pahalanya rontog. 3 namimah, ngadu domba, kesini ngomong beda, kesini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, ular berkepala kagak bisa ngitung 5, tahu hiji 2 3 4 5 maneh mah ih kadia ngomong beda, kadia beda sabaraha 5, ular berkepala 5, namanya bukan munaroh mah munaroh. Mang Ocid datang, saya kan punya TV, punya TV ayah ojak, saya mah emang ayah ojak doang buka TV tuh. Bu, jangan jadi orang munafik. Orang munafik dimanapun ada pasti akan menghancurkan. Dalam keluarga ada orang munafik, hancur. Di talib ada orang munafik, hancur. Di pengurusan kota ada orang munafik, pasti semuanya hancur. Kalau ada orang lagi puasa munafik, pahala puasanya 4. Al-yaminul ghamus, saksi palsu. Contoh yang gampang, ini ibu jualan spray sama baju dihutangkeun, nanya ke sebelahnya, teteh can mayar kamari Februari. Dia nengok ke sebelah, teteh kan teteh lihat kan saya bayar. Dia nggak lihat, cuman kemarin dibawain kolak pisang semangkok. Iya gua bayar, saksi palsu. Yang nomor 5 yang batalkan pahala puasa, memandang lawan jenis dengan syahwat. Ibu lihat cowok ganteng ngolotot, aing mah menikah kasep siga kieu we Pak Wali, mama pergi umroh sama jamaah. Kapan di haram itu masing tukang cayam jami ke karasepnya askar karasep kacida teu diga kieu baru rek henteu punten. Kata jamaah saya kini cenah, mama ih kalau ditukar tambah betah di sini ya karasep. Nah itu contoh, ibu teh rek lebaran meuli baju dong di mall, kermilihan baju di lorong sana ada laki-laki make jaket pakai kacamata hitam ada dahan cek ibu teh sahaing teu wauh, terus saya milihan baju. Rupanya pas ibu lagi bihin baju nyamperkeun tah jelema nu pake jaket jeung kaca panon hideung. Ibu can wawuh keneh, rupanya dia sadar kalau Anda belum kenal. Dia menghampiri Anda, kacamata hitamnya dibuka, ibu kaget luar biasa, ternyata mantan doi. Dek. Ibu kaget, maju nyamperkeun darek kajak sasalaman. Ya Allah, cek ibu teh ieu mah sehat pisan, nu di imah unggal poe minta dikerok. Begitu nyamperkeun sasalaman breng manis seungit, Gusti ya sengit tangge main segar nu di imah unggal poe bau cincau balsem. Ieu mah sehat nu di imah gering, ieu mah gagah perkasa nu di imah layu. Timbul keinginan lamun nyaho kieu mah aing bini nu ieu ser. Kalau itu yang terjadi, pahala puasa Anda rontok. 6 yang membatalkan puasa, 5 yang membatalkan pahala puasa. Bu, kalau saya ngomong tentang puasa nggak habis-habis. Biar adil, silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3. Sok, pertanyaan bebas. Sok. Ayo silakan yang mau nanya. Mangga. Angkat tangan. Pak, minum Pak. Silakan yang nanya saya kasih bonus kaki 3. Ayah kabel tuh ayah, biar ke kiri kanan. Langsung 2 Gus, kiri kanan Gus. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan. Saya akan menanyakan rukun puasa yang menahan diri
Yang seperti apa itu? Menahan diri, jangan makan, jangan minum, jangan campur. Kemudian Anda jangan ngarumpi, jangan ngomongin orang, jangan namimah, jangan munafik. Itu maksudnya, oke? Nah, nomor berikut, langsung kasih ini satu. Langsung silakan yang udah pegang mic. Satu lagi pertanyaan dari belakang. Waalaikumsalam. Langsung. Mah, kalau puasa sikat gigi siang-siang batal enggak, Mah? Tidak batal, tapi makruh. Apalagi kalau airnya tertelan. Oh, ya. Kalau Anda gosok gigi 100%, airnya wajib keluar, jangan 90%. Yang 10% lu telan, batal. Oke? Hanya makruh. Silakan nomor yang lain, mangga. Agus tuh jangan salah ngasih lu, Gus. Mama yang nanya Dede. doang. Woi. Naon gua gorowokan. Langsung bertanya. Langsung silakan ngomong, mangga. Apa faedahnya bersalawat dan apa dalilnya? Apaan? Apa faedahnya bersalawat dan apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dengan malaikatnya bersalawat, apalagi kita. Kenapa bersalawat? Tanda terima kasih sama beliau. Kenapa? Yang dikasih wahyu oleh Allah hanya Rasul. Walaupun suami Anda namanya Wahyudi, nggak dapat wahyu. Istri namanya Wahyudi, nggak dapat wahyu. Yang dapat wahyu Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya sebagai tanda terima kasih bersalawat. Oke? Ya, silakan. Halo. Satu lagi, Ya, Ma. silakan. Kalau orang ketinggalan bayar puasa, gimana hukumnya di tahun yang akan datang seperti itu? Artinya Anda kena denda. Kalau tahun kemarin Anda punya utang 5 misalnya belum dibayar sampai puasa lagi, bayarnya double. Puasa bayar, pidyah bayar. Bukan double 5 jadi 10, tapi puasa tetap 5, pidyah buat 5 hari. Pidyahnya bayar sekarang. Maunya 11 bulan aing mah teu bayar dalahar wae sih. Tah, ayah rojak tugas Anda sebagai kemenang. Silakan. Sok. Siapa yang udah pegang mic ngagorowok? Sok. Anu kabel tadi Kang kasih biar gantian. Assalamualaikum. Pidyahnya 1 hari Anda makan berapa? Kalau Anda sehari semalam makan 30.000, maka pidyahnya 30.000. Kalau 1 hari Anda makan 50.000, 50.000. Anda orang kaya, sehari semalam makan 100.000, 100.000. Walaupun ada ulama mengatakan cukup dengan seliter beras. Kan makan kagak beras doang, ada jeruk, ada coklat, ada permen, ada minuman manis. Tah. Saya heran geula aing mah panitia koret. Jadi gitu. Oke. Sok. Silakan nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, Woi. di belakang Mama. Sok. Untuk menjadi puasa yang kedua, yang berat di sini adalah panca indera, Mama. Dimana kalau kita bisa menjaga perkataan, kita bisa menjaga pandangan. Bagaimana ketika kita mendengar gibah yang tidak sengaja? Bagaimana itu, Mama? Kita mendengar, telinga kita, apakah batal puasa kita? Kalau Anda mendengar orang menggibahkan, kalau yang menggibahkan sahabat saya, teman dekat saya, keluarga saya wajib menegurnya. Ku anfusakum walikum naro. Namun kalau kita bukan siapa-siapa, Rasul mengatakan, kalau kalian melihat di depan kalian ada orang berbuat dosa dan maksiat, berbuat dengan tanganmu, berbuat dengan mulutmu, berbuat dengan hatimu, dengan tangan dan kekuasaan. Sebagai kemendak, tegur mereka. Sebagai wali kota, tegur mereka. Sebagai camat, sebagai lurah, tegur mereka. Kalau tidak bisa dengan nasihat, tidak bisa dengan hati, hati ini selemah-lemahnya iman. Jadi Anda harus menegurnya. Kalau Anda mendiamkannya, artinya Anda mengizinkannya mereka menggibah. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Langsung. Bu, gimana hukumnya kalau lagi head enggak ngaji, enggak puasa, tapi gimana hukumnya tuh? Orang yang sedang haid tidak boleh sholat wajib, sholat sunat. Tidak boleh puasa wajib, puasa sunat. Tidak boleh tawaf wajib, tawaf sunat. Tidak boleh megang Al-Quran yang murni, yang semuanya Arab. La yamassu ilal mutahharun. Tidak boleh baca Quran yang panjang, tapi Quran yang pendek. Juz amma itu doa dan zikir. Haram berhubungan badan. Yas'alunaka anil mahid kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta tathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarukumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang haid, jawab, haid itu penyakit, haid itu adalah kotor. Hei para suami, jangan dekati istri yang sedang haid, jauhi mereka, koma. Datangi mereka, duduk ngalangin orang. Datangi mereka kalau sudah suci, haidnya sudah habis, sudah keramas, baru campur suami istri. Salah. Kalau haid Anda baru habis, belum keramas, langsung campur, artinya salah. Kalau sudah haidnya habis, kemudian Anda keramas, baru campur suami istri, boleh. Kemudian perempuan haid tidak boleh duduk di masjid, di luarnya boleh, lewat doang boleh, tapi duduk di masjid tidak boleh. Perempuan haid haram untuk dicerai. Silahkan zikir, silahkan wirid, silahkan Anda membaca surat-surat pendek, silahkan Anda berbuat baik, bersosialisasi, tolong fakir, tolong miskin, anak-anak yatim, urusin mereka, itu masih bisa kita lakukan. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, budak letik. Mama punten, mau izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi orang yang keras kepala dalam menerima pendapat orang lain, Ma? Terima kasih. Bagaimana menghadapi orang yang palanya keras? Pegang pala masing-masing. Apakah Anda keras kepala enggak? Kita wajib mempertahankan pendapat yang benar kata agama kita, walaupun dengan apapun. Tapi seandainya ada orang yang punya pendapat dia tidak sama dengan aturan agama, maka dia tidak boleh mempertahankan argumen mereka. Punten, yang namanya manusia ada 5 kelas. Lihat diri Anda kelas yang mana? 1, dia seorang yang hebat, dia seorang yang pinter tapi tidak mau ngajar, dia wajib disadarkan, titik. 2, dia orang pinter, dia mau ngajar, benar. Yang ketiga, ada orang yang BODO tapi tidak mau belajar, ini salah. Peribahasa mengatakan, lamun jadi jelema bodoh tong katotoloyo tapi kudu alewoh, banyak bertanya. Yang nomor 4, ada orang bodoh, dia sadar bahwa dia bodoh, maka dia belajar, ini benar. Yang parah yang nomor 5, dia bodoh, tidak tahu apa-apa tapi keras kepala, diskusi sama orang, berargumen, dia bilang ini yang benar, ini yang benar. Kita wajib menyadarkan. 2 kali, 3 kali belum sadar, berdoa sama Allah, karena akhirnya kalau berargumen dengan orang yang keras kepala, setan datang, lama-lama masuk ke dalam otak kita, sarwa gelona gelokabe, mendingan tinggalkan. Oke? Nomor berikut langsung, mangga. Terakhir, Sok. ini untuk terakhir Ya, karena sudah masuk waktu asar ya. itu bunyi. Ya, sok. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, yang tadi Mama jelaskan yang katanya berhubungan tinggal sisa 3 menit misalkan, terus belum keburu mandi besar tapi sudah terdengar adzan subuh. Kalau Anda berhubungan badannya sampai lewat subuh, Anda kena denda. Tapi seandainya berhubungan badannya misalnya 3 menit sebelum subuh stop, tidak masalah. Mandinya walaupun subuh sudah datang, Anda boleh mandi. Walaupun mandinya jam 8 boleh, tapi Anda dosa besar karena subuh Anda terlambat. Jadi walaupun sudah beduk subuh baru keramas boleh, tapi campurnya jangan kelewat waktu subuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan untuk langsung ditutup dengan doa oleh Bapak. Baik hadirin sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita angkat tangan hadirin sekalian. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull tarid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'manna kull mahib yassiru alayka kull kasir.
Fatasul yasin wa ika kasir. Allahumma ya man la yaltaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu man yahabu minka wa nahabu man la yahabu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna biyadika allati la tanam waqnutna bikanabika alladhi la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.